Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Stikes Kesehatan Wijaya Husada Bogor, atas nama Muhammad Rizky Al-Bahri, Prodi S1 Keperawatan dengan mata kuliah Fisiologi, dan saya akan berpresentasi tentang perasaan dan emosional. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi adalah suatu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. Menurut Chaplin, emosi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Karena itu, emosi lebih intens daripada perasaan. Emosi pada umumnya berlangsung pada waktu yang relatif singkat, sehingga emosi berbeda dengan mood. Mood atau suasana hati. Suasana hati pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lama daripada emosi, tetapi intensnya kurang apabila dibandingkan dengan emosi. 3 dimensi perasaan menurut Weindert. Menurut Weindert, senang masih ada dimensi perasaan yang lain, yaitu perasaan masih dapat dialami oleh individu sebagai excited feeling atau sebagai inner feeling, dan ini dipandang sebagai dimensi yang kedua. Excited feeling adalah perasaan yang dialami oleh individu disertai adanya perilaku atau perbuatan yang menampakkan, misalkan orang menari-nari karena lulus ujiannya. Sebaliknya, sekalipun seseorang mengalami perasaan senang karena menerima uang banyak atau lulus ujiannya tetapi tenang saja, tanpa ada perilaku atau perbuatan yang menampakkan keluar. Ini yang dimaksud dengan inner feeling. Di samping itu, masih ada dimensi lain yang merupakan dimensi ketiga, yaitu ekspektasi feeling dan receive feeling. Perasaan intelektual. Perasaan ini timbul atau menyertai aspek intelektual, yaitu perasaan yang timbul apabila orang dapat memecahkan suatu soal atau mendapatkan hal baru sebagai hasil kerja dari segi intelektualnya. Perasaan ini merupakan motivasi individu dalam berbuat, dan perasaan ini merupakan motivasi dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan perasaan kesusilaan, perasaan ini timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk. Menurut norma-norma kesusilaan, hal yang baik akan menimbulkan perasaan senang atau positif, sedangkan hal yang tidak baik akan menimbulkan perasaan yang tidak senang atau negatif. Perasaan keindahan atau perasaan estetika. Perasaan ini timbul apabila seseorang mengalami sesuatu yang indah atau tidak indah. Orang akan mengalami perasaan senang bila mempersepsi sesuatu yang indah, demikian juga sebaliknya. Orang merasa tidak senang bila mempersepsi sesuatu yang tidak indah. Perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial. Perasaan ini timbul dalam hubungannya dengan interaksi sosial, yaitu hubungan individu satu dengan individu lain. Perasaan ini dapat bermacam-macam coraknya. Misalnya perasaan senang atau simpatik, perasaan tidak senang atau antipati. Menurut teori Aursal atau Aursal teori atau optimal level teori, teori hubungan emosi dengan perilaku. Pada teori pendorongan, asumsinya ialah organisme mencari atau mengurangi ketegangan atau tension, sehingga dengan demikian organisme itu mempertahankan gejolak dalam keadaan yang minimum. Namun pendapat kemudian menyatakan bahwa keadaan ini tidak dapat dipertahankan karena kadang-kadang organisme mencari untuk menaikkan tensionnya, sedangkan pada waktu yang lain menurunkan tensionnya. Dengan kata lain, organisme itu mencari tension atau arousal yang ada pada optimal level, atau tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah juga. Teori kognitif mengenai emosi. Teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus dan teman-teman sekerja. Teori ini mengemukakan tentang emosi yang menekankan pada penafsiran mengenai informasi yang datang dari beberapa sumber. Karena penafsiran ini mengandung cognition atau memproses informasi dari luaran dan dari dalam.
atau jasmani dan ingatan. Emosi yang dialami itu merupakan hasil penafsiran atau evaluasi mengenai informasi yang datang dari situasi lingkungan dan dari alam. Selain teori di atas, ada teori yang dikemukakan oleh Darwin mengenai emosi dalam hubungan dengan ekspresi muka atau facial expression. Misalnya, orang yang sedang marah atau kagum akan terlihat dari roman mukanya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.